Pada suatu hari, Devina, Dias, Reka, dan Diajeng berjalan santai di trotoar. Sinar matahari sore yang hangat menyinari pepohonan di pinggir jalan. Devina memegang beberapa lembar catatan, sementara Dias sesekali melihat ke arah kedai kopi di kejauhan. Kalian kepikiran gak sih, kenapa dari sekian banyaknya tokoh pembaruan Islam, nama Rastrida itu selalu muncul di bab pertama setiap buku sejarah modern? Mungkin karena dia yang paling vokal, tapi aku penasaran deh, apa sih yang sebenarnya memicu dia sampai punya pemikiran sehebat itu? Dia kan lahir di desa kecil di Lebanon, bukan di pusat kota seperti Kairo. Nah, itu dia poinnya Dias. Rastrida itu lahir tahun 1865 di Al-Qalama. Meski dari desa, dia itu keturunan ulama besar. Tapi sejak muda, dia gelisah melihat umat Islam yang saat itu sibuk dengan ritual yang dicampur takhayul. Sementara bangsa Barat mulai menjajah dunia lewat sains dan teknologi. Aku pernah baca, kegelisahannya memuncak saat dia mulai membaca majalah Al-Urwatul Wuthqa karya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Katanya, majalah itu dia temukan di perpustakaan ayahnya dan langsung mengubah cara pandangannya tentang dunia. Mereka tiba di dalam coffee shop yang tenang. Suasana interior kayu yang sangat hangat dengan rak buku di latar belakang memberikan kesan intelektual. Mereka membuka laptopnya, menunjukkan gambar sampul majalah tua berbahasa Arab. Di meja tersedia sandwich dan cangkir kopi yang masih mengepul. Coba lihat ini. Ini adalah digitalisasi majalah Al-Manar. Rastrida pindah ke Mesir tahun 1897, khusus untuk berguru pada Muhammad Abduh. Setahun kemudian dia mendirikan majalah ini. Bayangkan, majalah ini terbit selama 37 tahun. 37 tahun. Itu komitmen yang luar biasa untuk ukuran zaman dulu. Apa saja yang dia bahas sampai orang-orang di seluruh dunia Islam berlangganan? Semuanya, Dias, dari soal tafsir Al-Quran, kritik terhadap penjajahan sampai masalah sains. Rida itu unik, dia ingin memurnikan agama, tapi di saat yang sama, dia sangat memuja kemajuan sains. Dia bilang Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Yang paling fenomenal adalah tafsir Al-Manar. Rastrida mencatat kuliah Muhammad Abduh, lalu dia kembangkan dengan gaya bahasanya yang lebih lugas. Dia ingin Al-Quran itu jadi panduan hidup sosial, bukan cuma dibaca saat acara kematian atau ritual saja. Dan jangan lupa pengaruhnya ke Indonesia. Majalah Al-Munir di Padang dan gerakan Muhammadiyah di Jawa itu terinspirasi langsung dari napas Al-Manar. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu salah satu pembaca setianya. Jadi, ide-ide modernisasi sekolah Islam di sini yang akarnya ada di diskusi kita hari ini. Fokus pada Reka dan Dias yang sedang berdebat kecil secara sehat. Diajeng menyimak sambil sesekali membelai kucing yang tertidur di sampingnya. Tapi Rek, aku baca kalau Rastrida itu punya posisi politik yang cukup sulit saat Kekaisaran Utsmania runtuh tahun 1924. Dia kecewa ya? Wah, sebagai orang yang percaya pada persatuan umat, runtuhnya khilafah itu pukulan besar bagi dia. Makanya dia menulis buku Al-Khilafah au Al-Imamah Al-Uzma. Dia ingin ada semacam PBB versi Islam atau otoritas yang memastikan umat Islam tidak tercerai-berai oleh nasionalisme sempit. Tapi dia juga relatif. Dia tahu khilafah mode lama sudah nggak bisa diterapkan. Dia menawarkan konsep di mana pemimpin itu harus dipilih lewat musyawarah para ahli atau ahlul hali wal qadi. Demokrasi yang penuh Islam. Mereka keluar dari kafe dan berjalan menuju taman bermain. Suara tawa anak-anak di ayunan dan perosotan menjadi latar belakang. Mereka berjalan perlahan, merenungkan hasil diskusi panjang tadi. Wah, gila ya.
Dari satu orang yang gelisah di perpustakaan ayahnya, nampaknya bisa sampai ke kelas kita hari ini di abad ke-21. Itulah kekuatan tulisan. Dia Rashid Rida membuktikan bahwa pena itu bisa lebih tajam dari pedang kalau digunakan untuk mencerahkan umat. Kesimpulan yang bisa kita ambil buat presentasi besok apa, Dev? Mungkin begini, Rashid Rida mengajarkan kita bahwa menjadi muslim yang baik itu artinya menjadi orang yang paling cerdas, paling adaptif terhadap perubahan, tapi tetap punya pegangan teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan tertutup, jangan takut buta. Sip, aku sudah punya gambaran besar buat slide-nya. Besok kita bantai dengan argumen-argumen hebat ini.